Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah buat jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema janji di dunia bagaimana di akhiratnya. Nah sekarang aku mau bertanya dulu nih sama Ustadz Syam. Ustadz izin bertanya. Kalau ngomongin janji nih ya aku tuh tadi keselipet gitu. Keinget istilah yang namanya perjanjian pranikah tuh ya. Waktu mau nikah ada perjanjian pernikah nggak? Nah ada sih dikit-dikit gitu. Dikit-dikit. Nah terus aku mau nanya nih kalau misalkan nggak bikin perjanjian pranikah dari awal tuh boleh nggak gitu? Ya, nggak bikin. Iya nggak bikin, udahlah nggak usah nikah-nikah aja gitu. Siap. Ya silahkan menjelaskan deh Ustadz. Tapi guruku Ustadz Maulana Habib Utsman Betari, jamaah di studio, jamaah di rumah, Al-Quran Surah An-Nur ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Ini termasuk daripada janji Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Orang kalau habis nikah itu kalau dia fakir maka akan diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal Allah selipkan ke dalam hatinya, ke dalam akalnya kemampuan untuk dia senantiasa mau mencari nafkah. Berarti dengan pernikahan Allah memberikan kita karunia-Nya yang begitu luas, begitu banyak. Pertanyaan tadi daripada host kita, bagaimana jikalau ada orang yang menikah tanpa perjanjian pranikah? Ya nikahnya sah-sah aja gitu. Baik dengan perjanjian ataupun tanpa perjanjian, jikalau rukunnya, syarat sahnya, perlengkapannya semua sudah dilewati sesuai syariat Islam. Kalau yang kita pegang di Indonesia adalah pemahaman daripada Imam Asy-Syafi'i ya, dari hadis Nabi, dari Quran, tapi yang memahami daripada melalui jalur Imam Syafi'i. Ada yang memakai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, tapi khusus di Indonesia lebih banyak menggunakan hukum yang difahami oleh Imam Syafi'i. Maka kalau sudah semua syaratnya, nikahnya apa segala macam, tetap sah nikahnya meskipun tidak menggunakan perjanjian pranikah. Adapun kalau ada perjanjian pranikah maka itu wajib untuk dijalankan atau kembali lagi sesuai dengan situasi dan kondisinya. Apa kebaikan daripada perjanjian pranikah? Kebaikannya nggak usah ngomong dua kali karena ada perjanjiannya. Apa kebaikan tanpa perjanjian pranikah? Ada juga kebaikannya. Seperti misalnya kami pribadi menikah tanpa perjanjian pranikah. Cuma ngomong aja, kita ikut Quran, kita ikut sunnah Nabi, kita ikut perkataan ulama, itulah perjanjian kita. Jadi yang kita dengarkan adalah perkataan ulama, yang kita dengarkan adalah perjanjian yang ada dalam Al-Quran, perjanjian yang ada dalam hadis-hadis Nabi, itu yang kita pegang. Jadi bukan janji adat istiadat, tapi janji yang kita pegang bersama, rujukan bersama, yaitu Al-Quran dan juga sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang tidak menggunakan perjanjian pranikah, kenapa? Tapi tuh? Lebih mengedepankan pengajian nikah. Oh, kadang-kala ada lagi ya pengajian nikah itu lebih penting daripada perjanjian nikah. Perjanjian nikah perjanjian antar manusia aja. Tapi kalau pengajian nikah tiap hari sama-sama ngaji, maka sama-sama takut sama Allah. Masya Allah. Kalau udah sama-sama takut sama Allah, pasti sama-sama mengerjakan kewajibannya. Hak dan kewajibannya masing-masing. Kalau cuma mikirin perjanjian, semua mikirin hak saya. Iya gitu. Benar sih, dunia aja ya seputarnya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Boleh tepuk tangan dong jamaah. Masya Allah. Ibu-ibu masih mau nanya kan? Masih kan? Nah sesuai janjiku nih sekarang aku akan memberikan kesempatan untuk jamaah yang di studio dan di rumah untuk bertanya. Kalau kita langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ayo ibu-ibu yang di studio siapa lagi nih yang mau bertanya, angkat tangannya. Iya ibu yang kerudung hijau nih, silahkan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Ibu Yuli dari Majelis Taklim Nurul Hikmah Lewiliang Bogor. Tepuk tangan jamaah. Silakan Bu pertanyaannya. Mau tanya sama Ustadz Maulana. Bagaimana dengan orang yang umbar janji, tapi pas ditepati janjinya tidak sesuai? Janjinya tidak sesuai, menyikapi orang seperti itu. Iya. Janji kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dijawab sama Maulana Silakan. Aku langsung jawab ya. Dalam beberapa versi buat kita semuanya, bantulah orang yang zalim padamu. Karena sungguh orang yang tidak menepati janji itu menyebabkan orang sakit hati. Berarti dia zalim. Ketika kita bantu orang zalim dengan cara apa? Mengingatkan dia dan membantu dia. Maksudnya membantu orang zalim dengan cara mengingatkan akan janjinya. Pernah kau berjanji itu. Makanya bagusnya pakai saksi. Bagusnya dicatat. Apalagi urusan muamalah. Kita boleh berburuk sangka kalau urusan muamalah. Kita kan harus berbaik sangka Ustaz. Iya, tapi urusan muamalah harus buruk sangka. Jangan diamnya lagi. Catat tanggalnya. Catat kapannya dibayarnya. Dia utang 10 juta, bayarnya 20 tahun kemudian. Inflasi keuangan. Harganya sudah tidak sama uangnya itu 10 juta kalau 20 tahun kemudian. Betul? Jamaah. Bantu. Kemudian kedua. Cegah dia. Jangan suka berjanji. Ingat. Kalau mau berjanji siapkan dulu materinya. Apa yang mau berjanjikan. Nah itulah bagusnya menjanjikan sesuatu yang sudah ada. Yang ketiga. Apa tuh yang ketiganya? Doakan dia. Masya Allah. Dengan cara apa? Cari orang yang bisa mengingatkan dia. Atau gini. Bantu dengan cara ini. Gimana tuh gimana? Gini. Carikan orang yang bisa melunasi utangnya dia. Oh Kan itu dong. Al-waddu dainu. Janji adalah utang kan? Iya, Masya Allah. Ibu cukup terjawab ya pertanyaannya. Alhamdulillah. Terima kasih kata ibunya itu Ustadz. Ustadz jangan sampai kebayang. Ya. Ayo siapa lagi nih ibu-ibu yang mau bertanya? Angkat tangannya. Nah yang pertama angkat tangan nih, Bu sebelah sini. Silakan Bu. Ini antara angkat tangan atau kedinginan? Dua-duanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Habib. Habib, bagaimana Boleh, silakan. bagaimana jika ada seseorang yang berjanji disaksikan oleh banyak orang, tetapi dia mengingkari janjinya? Apakah janjinya itu akan dibawa ke akhirat? Mohon penjelasannya, Bib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu pertanyaannya. Habib boleh langsung dijawab silahkan. Mengingat jawaban saya dijawab pertama oleh Ustadz Maulana. Dilaknat sama Allah. Dilaknat manusia. Terus apa lagi? Dilaknat malaikat. Malaikat. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Janganlah kalian sembarang umbar janji. Apabila tidak ditepati bahaya bagi kalian. Wa qalallahu ta'ala wa'afu bil ahdi innal ahda kana mas'ulan. Dan penuhilah janjimu. Sungguhnya janji itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan dia termasuk daripada golongan orang-orang yang munafik. Siapa munafik? Apabila berjanji dia ingkar. Wa'adallahul munafikin. Nih munafik nih. Wal munafikati. Munafik laki-laki ataupun perempuan. Siapa mereka? Mereka adalah kaum yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal kufaran nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'nahumullah wa lahum adzabun mugim. Jelas bahwasanya Allah mengancam orang-orang yang munafik serta orang-orang kafir dengan apa? Neraka jahanam, nar jahannam khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Siapa mereka? Orang yang kalau janji dia ingkar. Janganlah kalian mengingkari janji kalian. Janganlah kalian berdusta. Janganlah kalian tidak amanah wahai pemimpin. Karena apa? Neraka bagimu. Neraka bagi pemimpin yang gak adil, pemimpin yang zalim,
yang dia tidak amanah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, khalidina fiha, di dalamnya kekal selama-lamanya. Dan azab yang berat bagi mereka, celakalah bagi mereka, cukuplah neraka bagi mereka. Kenapa? La'nahumullah, Allah laknat mereka, orang munafik, orang yang ngumbar janji, orang yang tidak amanah, orang yang apalagi berdusta. Karena itu mereka orang-orang munafik. Oleh karena itu, hati-hatilah dalam berbicara, hati-hatilah dalam berkata-kata, hati-hatilah dalam berkalimat, jaga ucapan dan lisanmu, dan penuhilah. Apabila kamu gak mampu, maka katakan, saya tidak siap untuk berjanji. Insya Allah. Insya Allah. Ketika engkau mengucapkan insya Allah, maka engkau akan mendapatkan pengguguran. Oleh karena itu, berharap akan ridhonya Allah, jangan sembarangan berjanji, dan jangan sembarangan berkalimat, karena bahaya bagimu. Masya Allah, terima kasih Habib, boleh tepuk tangannya jemaah. Jadi benar ya, jangan jadi orang yang suka mengucapkan janji palsu karena nanti akan dilaknat Allah, malaikat dan manusia. Begitu ya Ustadz Maulana ya, Masya Allah. Ibu sudah cukup terjawab ya pertanyaannya, Alhamdulillah. Ayo siapa lagi nih yang mau bertanya, ibu-ibu yang di studio, angkat tangannya. Nah ini nih ibu yang duluan angkat tangan, kalau begitu silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nurmila dari Majlis Talim Nurul Hikmah Lewiliang Bogor. Mau tanya ke Bapak Ustadz Sam. Siap Ibu. Bagaimana caranya menebus hutang janji demi Allah? Kan kalau kita sumpah demi Allah bisa dibayar dengan 3 hari puasa berturut-turut. Tapi bagaimana caranya membayar hutang janji demi Allah yang tidak bisa ditepati kepada orang yang sudah meninggal? Mohon untuk jawabannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Masya janji Allah. kepada orang yang sudah meninggal dunia dengan membawa-bawa nama Allah. Gitu. Nah, Siap. Masya Allah, pertanyaan bagus. Silakan Ustaz langsung dijawab. Tapi guru-guruku, Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Ada orang berjanji kepada orang lain. Ternyata orang lain tersebut yang dia janjiin meninggal dunia. Bagaimana cara membayarnya? Jikalau orang tersebut akhirnya ingat dengan janjinya dan dia dalam keadaan mampu, maka tadi sudah dijelaskan berikan kepada ahli warisnya. Kalau berkaitan dengan harta duniawi, maka berikan kepada ahli warisnya. Yang kedua, istighfar. Istighfar tuh, dan istighfarkan orang yang sudah meninggal itu. Istighfarnya bagaimana? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Dan ya Allah, ampunilah dosanya orang itu karena saya pernah janji sama dia tapi saya lupa tepati.
Saya lupa tepati. Tapi diusahakan dulu secara duniawi, secara manusiawi, hubungan antar manusianya diperbaiki. Kalau tidak bisa kepada bapaknya karena sudah meninggal dunia, maka berikan kepada anak-anaknya atau istri daripada almarhum yang kita pernah berjanji kepadanya. Kemudian tidak ada perbedaan demi Allah yang berkaitan dengan manusia atau bersumpah untuk diri sendiri. Misalnya bernazar. Nazar, sumpah sama semua dendanya. Kafarahnya sama dendanya. Apa itu? Tadi puasa 3 hari, memberi makan orang miskin, ya. Ya daripada denda-denda yang sudah dijelaskan tadi itu semua sama. Nazar dan juga janji kepada orang itu dendanya sama. Gitu. Masya Allah. Terima kasih Allahu Ustaz penjelasannya. Ibu sudah cukup terjawab ya pertanyaannya. Tepuk tangan jamaah. Terima kasih Ustaz sekali lagi. Nah, jamaah yang di rumah dan jamaah yang studio nih kalau yang belum kebagian untuk bertanya jangan kemana-mana ya. Karena insya Allah setelah yang satu ini kita masih memberikan kesempatan buat jamaah yang di rumah untuk bertanya. Jadi disiapin ya pertanyaannya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah Alhamdulillah.